Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga kita para pengikutnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mulai kajian online mingguan ini, melanjutkan kembali membahas mengenai kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa besar, dan insya Allah kali ini kajiannya melanjutkan mengenai dosa besar mengenai berdusta ya Ustaz, bersama Ustaz Saiful Rahmat, dan alhamdulillah Ustaz sudah bergabung kembali bersama kita. Baik Ustaz, silakan Ustaz, karena malam waktunya kira-kira mungkin sampai jam 9 Ustaz ya. Insya Allah, Pak. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Ta'ala kembali memperkenankan kita hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita niat yang ikhlas, niat yang lurus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan niat ikhlas ini Allah menerima setiap apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan duduknya kita, mendengarkannya kita, dan juga menyampaikannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala insya Allah yang akan kelak diambil, diperoleh, didapatkan nanti di yaumul qiyamah, dan Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, agar tidak terlalu memperpanjang atau membuang-buang waktu, maka akan saya coba langsung sampaikan, akan coba saya sharekan materi yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini insya Allah. Sebentar saya coba akan sharekan kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah ini sudah saya sharekan, dan mudah-mudahan ini terlihat ya oleh Bapak Ibu semua. Mungkin Pak Ahmad ada ya Pak ya, kelihatan? Ya, coret-coretannya ada Pak ya? Ada Ustaz. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba melanjutkan Al-Kabirah Ar-Rabi'ah wal Ishrun. Al-Kabirah yaitu dosa besar. Al-Kabirah adalah dosa besar. Ar-Rabi'ah wal Ishrun yang ke-24. Jadi dosa besar yang ke-24. Urutan dosa besar yang ke-24. Alhamdulillah 23 dosa sudah kita bahas. Sekarang urutan yang ke-24 dosa itu adalah al-kadzdzab, para pendusta. Fi ghalibi aqwalihi, dalam kebanyakan perkataannya. Dalam kebanyakan perkataannya. Jadi sebagian kata-katanya, sebagian besar kata-katanya diisi dengan kebohongan. Maka apabila banyak berdusta, maka ini masuk ke dalam perkara yang dosa besar ke-24, yaitu para pendusta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekarang sebelum kita membahas bagaimana dosa-dosanya, bagaimana balasan kepada orang yang berdusta ini, kita akan coba mengetahui apa itu yang disebut dengan dusta. Kata para ulama, al-kadzibu, ya, yang disebut dengan dusta, ini saya kutip dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Dan di dalam kitab Al-Kabair ini tidak ada ya, saya tambahan ini. Al-kadzibu, yang namanya dusta itu, bohong itu adalah
huwal ikhbaru bisyai. Al-ikhbaru bisyai, menginformasikan, menginfokan. Bisyai, sesuatu, ala khilafin ma huwa alaihi, yang berbeda dengan kenyataannya, ya. Yang berbeda dengan kenyataannya. Jadi menginfokan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Sawaun kana amdan am khota'an. Baik dengan cara disengaja, disengaja, maupun dengan cara tidak disengaja. Atau karena kesalahan. Nah, karena ketidaksengajaan. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang namanya dusta adalah menginformasikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Sawaun kana amdan am khata'an, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka yang demikian itu adalah dusta menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Au mukhalafatul qaul ad-dhamir wal mukhbar anhu, atau berbeda, ya, al-qaul, perkataan. Jadi perkataannya yang berbeda. Perkataan ad-dhamir yang batin. Jadi perkataan batin, ucapan batinnya berbeda dengan yang diinformasikan. Jadi hatinya itu yang dia ingin ucapkan itu berbeda dengan yang diucapkan. Nah, maka ini adalah dusta. Ya. Jadi mukhalafatul qaul ad-dhamir wal mukhbar anhu, yaitu ucapan batin yang berbeda dengan yang disampaikannya, yang zahirnya. Antara batin dan zahir itu berbeda ucapan, maka yang disebut itu adalah dusta. Ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itu tadi pengertian dusta yang sudah ya. Baik. Sekarang kita bahas ayat dan hadis yang berkenaan tentang larangan berdusta. Bagaimana Al-Quran, bagaimana Al-Hadis bercerita tentang orang yang berdusta ini? Nah, ini pertama dalam surah Ali Imran ayat 61. Al-Imam Az-Zahabi ya di dalam kitab Al-Kabair ini menjelaskan ya sebuah ayat tentang Nabi Isa. Ya, maksudnya adalah tentang mubahalah. Mubahalah berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi." Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu meyakinkan kamu, fakul, maka katakanlah kepadanya, ta'alau nad'u abna'ana, marilah kita memanggil anak-anak kita, wa abna'akum, anak-anak kami dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kamu, wa anfusana wa anfusakum, diri kami dan diri kalian, summa nabtahil, kemudian kita marilah bermubahalah. Mubahalah ini Pak Bu ya saling melaknat. Jadi saling mengutuk, saling apa, bukan mengutuk, saling bersumpah apabila dia atau salah satu di antara mereka berdusta, maka akan ditimpakan laknat kepada mereka. Itulah namanya mubahalah. Fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin. Nah, dan kita meminta agar Allah melaknat atau menimpakan laknat kepada orang-orang yang berdusta. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Allah Ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan orang yang berdosa itu akan mendapatkan laknat dari Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah subhanahu. Nah, ini mubahalah adalah masing-masing pihak di antara orang-orang yang berbeda pendapat mendoakan kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nah, dulu Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah, ya. Akan tetapi mereka tidak berani, dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mubahalah teh begini ya Bu ya Bapak Ibu, misalnya ada A, ada B, ya. Nah, misalnya di antara mereka berbeda pendapat atau bukan
berbeda pendapat bisa juga. Misalnya ada salah satunya di antaranya adalah berdusta. Yang satunya dia berdusta. Jadi berbeda pendapat, berlainan pendapatnya. Yang satu dusta, yang satu jujur. Nah, maka bisa jadi mereka bermubahalah, ya. Mereka bermubahalah, saling melaknat. Taib, kita akan bermubahalah. Siapa di antara kita yang berdusta, siapa di antara kita yang bohong, siapa di antara kita yang bersalah, maka laknat Allah akan menimpa kepada salah satu di antara kita. Nah, itu namanya mubahalah. Ya Allah, berikanlah laknat kepadamu dosa-dosa berikanlah kepada kami siapapun di antara kami yang berdosa, yang bersalah, timpakanlah azab siksaan di dunia ya apabila di antara kami berdusta. Ini namanya mubahalah. Nah, ini disyariatkan mubahalah khususnya kepada orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Nah, kadang kita sesama kaum muslimin saling bermubahalah, saling melaknat. Ini dihindari ya, karena orang-orang yang beriman itu harus saling menyayangi. Walaupun berbeda pendapat ya, kita masing-masing saja menempuh apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan orang-orang kafir, maka boleh bermubahalah apabila mereka menentang kebenaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Allah alam. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini sekali lagi orang yang berdusta itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ayat yang lain yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi adalah surah Az-Zariyat ayat 10. Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Jadi orang yang berdosa itu terkutuk Bapak Ibu, sama dengan seperti yang tadi laknat. Ya. Maka qutilal kharrasun ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman qutilal kharrasun, maksudnya adalah qatalallahu alladzina kazzabu 'ala Allah. Semoga Allah membinasakan orang-orang yang berdusta atas nama Allah, yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jahadu ayatihi, kemudian mereka menentang ayat-ayatnya. Wa khadu bil batil, dan mereka mengatakan kebatilan, kedustaan, ya, perkara yang sia-sia. Wa liyudhidu bihil haq, agar mereka membantah kebenaran itu. Alladzina yaquluna 'alallahi ma la ya'lamun, di mana mereka itu yang mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Salah satunya adalah mereka mengatakan bahwasanya misalnya Allah itu memiliki anak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Subhanallah amma yasifun. Allah memiliki anak. Nabi Isa itu putranya Allah, misalnya begitu ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala itu adalah sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengatakan seperti itu adalah pendusta. Maka qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Ya, demikian. Terkutuk orang-orang yang banyak berdusta. Ya, baik. Ini hampir sama dengan ayat yang tadi kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas, lagi kadzab, lagi pendusta. Jadi orang yang berdusta itu tidak akan Allah berikan petunjuk, tidak diberi petunjuk. Allah karim. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang dimaksud dengan diberi petunjuk adalah petunjuk taufik. Mohon maaf, mana pulpennya? Oh ini. Diberi apa? Hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Jadi hidayah itu ada dua Bapak Ibu ya. Hidayah itu ada dua. Ada hidayatul ilmi wal bayan. Hidayah ilmu dan penjelasan. Nah ini mah sudah Allah berikan berupa ilmu dan penjelasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah hidayatul ilmi wal bayan. Yang kedua hidayatul taufik. Nah hidayah taufik adalah hidayah dalam rangka mengamalkan ilmu dan penjelasan tadi ya. Maka yang dimaksud dengan Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang banyak berdusta, tidak akan bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, kenapa? Karena mereka banyak berdusta. Nauzubillah, summa nauzubillah ya.
Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang ketiga orang yang berdusta dia tidak akan ditunjuk oleh Allah atau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan hidayah. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah ya. Itu. Kemudian dalam hadis dusta itu akan menuntun kepada keburukan Bapak Ibu. Juga akan menuntun kepada api neraka. Ini hadisnya dari Abdullah ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna sidqa, sesungguhnya yang namanya kejujuran itu, yahdi ilal birri, akan menuntun, akan membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya yang namanya kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Jadi jujur akan menuntun kepada kebaikan. Kebaikan menuntun kepada surga. Begitu ya. Wa innar rajula la yasduqu, sesungguhnya seseorang apabila sungguh dia berbuat jujur, dia berkata jujur, hatta yakuna siddiqan, sampai dia menjadi orang yang jujur. Nah, akhirnya ketika senantiasa dia berlaku jujur, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka orang yang jujur dan berbuat terus-menerus untuk berbuat jujur, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba, ini sebaliknya. Dan orang yang dusta, orang yang berdusta, sesungguhnya kedustaan itu yahdi ilal fujur, akan menuntun, akan membimbing kepada fujur. Fujur itu adalah keburukan. Keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya yang namanya keburukan akan menuntun kepada neraka. Naudzubillah. Wa innar rajula yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sungguh orang yang selalu berdusta, maka dia akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jikalau orang terus membiasakan dengan kedustaan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, sehingga orang-orang pun akan mengetahui dia itu sebagai pendusta. Naudzubillah. Si dia mah banyak bohongnya. Wah, dianya banyak dustanya. Kenapa? Karena dia sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang pendusta. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan mengamalkan keburukan-keburukan dan akan menuntun kepada neraka. Ya, jadi di dalam hadis ini Bapak Ibu, orang yang berdusta itu akan menuntun, atau kedustaannya itu akan menuntun kepada keburukan, dan keburukan akan menuntun kepada api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini yang dimaksud dengan wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada keburukan. Qala Ar-Raghib, berkata Al-Imam Ar-Raghib, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan aslul fajri asyakku. Asal kata al-fajr, fajar itu fujur ya, kalau tadi fujur itu dari fajar. Fajar. Nah, fajar ya, fajar sodik, fajar kadzib. Maka asal kata dari fajir atau fajar itu adalah asyaku, membelah. Jadi seperti fajar itu membelah malam menuju siang begitu ya, atau membelah cahaya nanti membelah kegelapan dengan terang benderang dengan cahayanya begitu ya. Maka fal fujuru syaqqa sitrodiana. Nah, maka yang disebut dengan fujur ya adalah membelah, meruntuhkan, merusak satrol dianah, yaitu batasan agama. Yang namanya fujur itu membelah batasan agama. Wa yutlaqu 'alal maili ilal fasadi, dan ya dipakai secara umum kalimat fujur ini 'alal maili ilal fasad, yaitu untuk menunjukkan sebuah kecondongan. Ilal fasad, kepada kerusakan. Jadi condong kepada kerusakan. Wa 'alal inbi'asi fil ma'asi, wa 'alal inbi'asi fil ma'asi, dan untuk melakukan kemaksiatan.
Jadi yang namanya fujur itu ya, itu dipakai kata ini dalam rangka orang yang selalu condong kepada kerusakan dan orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Nah, itu disebut fujur. Jadi keburukan, kerusakan dan maksiat itulah namanya fujur. Wa huwa ismun jami'un lisyarri, dan itu adalah nama yang mencakup seluruh keburukan. Pokoknya setiap keburukan itu disebut dengan fujur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang sudah berbohong, maka dia menunjuki akan kebohongan itu akan menunjukkan kepada setiap perbuatan buruk. Orang yang berbohong itu akhirnya akan melakukan segala dosa-dosa yang lainnya. Jikalau dia memisahkan itu, maka dia akan melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nauzubillah, ya, begitu. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi berkata, qala al-ulama. Ulama berkata, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, hasun ala taharris sidqi. Ada sebuah dorongan, ada sebuah motivasi ala taharris sidqi, untuk selalu melakukan kejujuran. Wa huwa qasduhu wal i'tinahu bihi, yaitu untuk meniatkannya. Jadi bermaksud untuk berbuat baik, berniat untuk berbuat baik. Wal i'tina'u bihi, dan selalu memperhatikan kebaikan itu. Memperhatikan kebaikan. Wa 'ala tahdzir. Nah, di dalam hadis ini juga ada tahdzir, ada peringatan. Ada ancaman, ada tahdzir minal kadzib. Ya, peringatan tentang kedustaan, tentang perbuatan dusta. Wat tasahuli fihi, dan peringatan agar tidak bermudah-mudah dalam berkata dusta. Jangan bermudah-mudah dalam berkata dusta. Nah, di sini hadis ini ada peringatan kepada kita, jangan bermudah-mudah untuk berbuat dusta. Fa innahu idza tasahala fihi, karena sesungguhnya apabila dia bermudah-mudahan dalam kedustaan itu, kasura minhu fayu'rafu bihi, maka dia akan banyak berdusta dan akan dikenal dengan kedustaannya itu. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena orang yang banyak berdusta, maka akan dikenal sebagai pendusta. Pasti itu ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, pasti kita memiliki kawan, memiliki teman, yang dimana dia itu adalah suka berdusta, maka kita cap dia sebagai pendusta. Pasti akan ada teman kita yang suka berdusta, maka kita cap dia sebagai seorang pendusta. Kenapa? Karena dia tasahul, dia bermudah-mudahan, menganggap enteng dalam berbuat dusta, sehingga yang demikian itu dia akan dikenal sebagai pendusta. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, selanjutnya jenis-jenis dusta. Bismillah. Waduh, mohon maaf bahasa Arab lagi Bapak Ibu ya. Baik. Wal kadzibu. Mohon maaf pulpennya. Oh ini. Wal kadzibu, yang disebut dengan dusta ala nasi, ya, terhadap manusia itu, nau'ani, ada dua jenis. Nah, ada dua jenis. Jadi yang disebut dusta itu ada dua jenis. Kadzibun yazharul insanu fihi, yaitu satu, kedustaan yang ditampakkan oleh manusia. Nah, jadi manusia itu menampakkan kedustaan itu. Annahu min ahlil khairi wassalah, bahwasanya dia termasuk orang yang berbuat kebaikan dan berbuat dia termasuk orang yang berbuat baik, berbuat soleh, berbuat baik dan berbuat soleh. Wattaqi, kemudian dia seolah-olah orang yang bertakwa. Wal iman, seolah-olah dia orang yang beriman. Wa huwa laisa kadzalik, padahal dia tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, yang namanya dusta itu adalah seseorang menampakkan bahwa dirinya itu sebagai seorang yang ahli soleh, orang yang berbuat baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Padahal dia tidak termasuk seperti orang yang beriman itu. Sebenarnya dia tidak beriman. Sebenarnya dia tidak bertakwa. Sebetulnya dia tidak berbuat baik. Berbuat baik hanya di hadapan manusia saja. Beriman, bertakwa hanya di hadapan orang-orang saja. Ketika dia sendirian, dia berbuat
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, dia berani berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Bal huwa min ahlil kufri wa tughyani. Justru bahkan dia itu termasuk orang yang ahli kufur. Wa tughyan, orang yang berlebih-lebihan dalam keyakinannya, artinya berbuat dusta, berbuat durhaka. Waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwan nifaq, dan ini disebut nifak. Nah, sebut apa? Nifak. Nifak itu ya perbuatannya, orang yang berbuat nifak itu adalah munafik. Jadi nifak orangnya adalah munafik. Perbuatannya nifak. Perbuatannya nifak, orangnya munafik. Orang yang munafik menampakkan keimanan, menampakkan kesolehan, menampakkan ketakwaan, padahal di dalam hatinya tidak seperti itu. Dia adalah justru orang kafir, dan dia adalah orang yang berlebih-lebihan, justru dia orang ahli maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang nifak. An-nifakul akbar. Nah, yang ada nifak itu ada dua, Bu, Pak. Ada nifak al-akbar, nifak yang besar. Nifak yang besar, alladzina qala Allahu fihim, di mana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka itu. Siapa orang yang munafik akbar? Nah, kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Jadi ini Allah Ta'ala langsung mencap orang tersebut tidak beriman. Kenapa? Karena kedustaannya. Orang lain tidak tahu, Pak. Rasul tidak tahu. Para sahabat tidak tahu bahwa dia berdusta, tapi Allah tahu dia berdusta, maka Allah beritahukan kepada Rasul bahwa dia itu adalah pendusta dan dia seorang munafik. Nah, maka orang yang pertama, ya, dusta yang paling besar adalah nifak. Dusta yang paling besar adalah apa? Nifak. Munafik orangnya. Nah, orang yang munafik ini salah satunya adalah tukang dusta. Nanti kita bahas di bawah insya Allah. Itu jenis yang pertama, Bu. Ya, Pak. Jadi yang pertama, kebohongan yang pertama adalah kemunafikan, nifak. Nauzubillah. Wa naun akhar min anwa'il kadzib. Dan jenis yang lain, ya, dari jenis-jenis kedustaan itu adalah al-kadzibu fil hadisi bainan nas, yaitu dusta dalam ucapan kepada manusia. Jadi berkata-kata kepada manusia, di antara manusia mereka selalu berbuat dusta, bohong dalam ucapannya, bohong dalam perkataannya. Nauzubillah. Al-jari bainan nasi yaqul, ya. Ada orang yang ketika dia di antara manusia dia berkata, qultu li fulanin kadza wa huwa lam yaqulhu. Dia mengatakan, aku sudah berkata kepada si fulan seperti ini, padahal dia belum mengatakannya. Nah, maka dia berdusta ini. Jadi ada orang mengatakan si A nih ke si B, Bapak Ibu. A ke si B. Ada C lagi. Kata si A ini, saya sudah katakan kepada si C agar dia itu untuk begini-begini. Padahal dia belum mengatakan itu. Maka ini adalah orang yang berdusta seperti ini. Contoh lagi. Qala fulanun. Ada orang yang berkata kaza wa huwa lam yaqulhu. Ada orang yang berkata seperti ini. Padahal tidak mengatakannya. Nah, ini adalah sebuah kedustaan. Atau ja'a fulanun wa huwa lam ya'ti. Atau dia berkata si fulan sudah datang. Padahal dia belum datang. Nah, ini juga adalah kedustaan. Oh, sekarang mah Pak Guru datang tuh. Padahal dia belum datang. Nah, maka itu dusta. Ini hati-hati juga. Ini kedustaan yang kedua. Wahakadha, dan yang seperti ini dan lain-lain. Hadza aidon muharramun, dan ini pun diharamkan. Hukumnya apa? Haram. Dan berbuat ini adalah dusta. Ini adalah dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, dalam keterangan ini ya, di dalam slide ini dusta itu ada dua jenis. Pertama, dusta yang paling besar yaitu kemunafikan. Dia menampakkan keimanan, menampakkan kebaikan, ketakwaan, kesolehan, ya, akan tetapi sebenarnya tidak yang demikian. Maka itu adalah kenifakan, kemunafikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, dusta dalam ucapan bersama manusia yang lain. Berdusta. Dia mengatakan, saya berkata begini-begini padahal tidak. Ya. Atau si Anu berkata begini-begini padahal dia tidak mengatakan begitu. Atau si Anu telah datang padahal dia belum. Nah, dan lain sebagainya.
Ini adalah kedustaan yang juga diharamkan oleh agama ya. Ini yang demikian ya. Selanjutnya Bapak Ibu semoga Allah muliakan, di sini ada hadis. Bismillah. Tentang munafik dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ayatul munafiki salasun. Bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanat dia khianat. Ini naudzubillah. Maka kita mudah-mudahan Allah jauhkan 3 sifat ini Bapak Ibu. Sifat munafik apabila dia berkata dusta. Apabila dia berjanji menyelisihi janjinya, mengingkari janjinya. Dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Diberi amanah ini dia khianat. Diberi itu dia naudzubillah min dzalik. Ya. Dan dia ketika berjanji dia berdusta. Subhanallah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini tanda orang munafik ya. Ada 3. Dalam riwayat yang lain dalam hadis ini ada 4. Dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, arbaun, ada 4 hal. Man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Barang siapa dia memiliki 4 perkara ini, maka dia disebut munafik yang benar-benar munafiknya. Munafik tulen. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Barang siapa yang memiliki 1 jenis dari jenis 4 jenis ini, ya, maka ya, dia memiliki salah satu sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan kemunafikan itu, sifat itu. Jadi kalau punya 4 perkara ini, maka dia disebut munafik tulen Bapak Ibu. Nauzubillah. Sekali lagi, kalau 4 perkara ini ada di dalam diri seseorang, maka dia bisa disebut munafik tulen. Nauzubillah. Ya. Kalau ada salah satu di antaranya, maka dia memiliki salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Salah satu bagian dari bagian kemunafikan. Maka kita berlindung kepada Allah agar menjaga dari 4 perkara ini. Apa itu saja? Apa saja itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza tumina khana. Apabila diberikan amanah dia khianat. 1 tuh, Bu. Kalau ada diberikan amanah dia khianat, ini tanda kemunafikan. Wa idza haddasa kadzaba. Apabila dia berucap dia berdusta. Dia mengatakan dia berkata-kata dia berdusta. 2 tuh. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Itu yang ketiga, berjanji mengingkari. Wa idza khasama fajara. Dan apabila dia berseteru, ya, bermusuhan, berseteru gitu, misalkan ada masalah sesuatu dengan orang lain, maka fajaro, dia berbuat fajir, dia berbuat dosa, dia berbuat curang, dia berbuat maksiat. Ya, maksudnya adalah berani berbuat sesuatu yang buruk kepada kawan seterunya. Nah, inilah orang yang munafik. Jadi kalau di dalam bahasa kita mendendaman begitu ya, sehingga dia berbuat sesuatu yang buruk kepada orang yang bermusuhan dengannya. Nah, inilah tanda orang munafik. Ada 4. Kalau 4-4-nya ini Bu ada di dalam diri seseorang, Pak ya, maka mereka atau dia termasuk orang munafik dan kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Atau kalau salah satu di antaranya, maka dia mendapatkan atau memiliki salah satu tanda kemunafikan, cabang kemunafikan. Apa? Apabila diberi amanah khianat. Yang kedua, apabila berbicara dia dusta. Yang ketiga, apabila berjanji dia mengingkari. Yang keempat, apabila dia berseteru, dia berbuat dosa, berbuat curang, berbuat maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah tanda munafik ya. Yang ayat yang hadis yang pertama ada 3. Bila bicara dia dusta, apabila dia berjanji dia menyelihi, dan apabila diamanahi dia khianat. Ya, sementara hadis yang kedua ada 4 ya. Maka di antara 2 hadis ini salah satu kesamaannya adalah tanda orang munafik itu banyak berdusta. Banyak apa? Berdusta. Maka hati-hatilah dengan perbuatan dusta karena ini adalah tanda kemunafikan. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Wan nifaqu lughatan. Nah, ini sedikit. Perbuatan nifak itu ya, nifak itu orangnya munafik. Nifak itu secara bahasa mukhalafatul batini lidzahir. Berbedanya perkara batin dengan yang zahir. Jadi antara zahir dan batinnya berbeda. Ya, zahirnya mengatakan A tapi batinnya berkata Z, itu namanya
mukhalafatul batin li zahir. Ini munafik secara bahasa. Fa in kana fi i'tiqadil iman fa huwa nifaqul kufri. Apabila berdustanya itu atau berlawanannya itu antara lahir dan batin inti ini dalam bab i'tiqadul iman, dalam keyakinan, dalam keimanan, fa huwa nifaqul kufri, maka dia termasuk munafik yang mengkafirkan. Jadi artinya nifak yang menjadikan dia itu kafir. Contoh begini Bu, Mbak. Misalnya, saya beriman kepada akhirat. Nah, saya beriman ada surga dan neraka. Nah, dia yakin ada surga dan neraka. Maksudnya yakin itu dalam ucapannya saja. Saya yakin ada surga dan neraka. Tapi ternyata di dalam kesendiriannya, ya apa surga, ya apa neraka. Sehingga dia tidak mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan. Maka dia itu adalah kufur dalam bab keyakinan, Bapak Ibu. Contoh lagi, saya iman kepada Allah. Nah, saya iman kepada Allah. Di hadapan manusia dia mengatakan iman kepada Allah. Tapi ketika sendirian, dia mengatakan, Allah mah siapa itu ya? Maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain beriman kepada Allah? Ngapain saya beribadah kepada Allah? Tidak terlihat, tidak jelas. Yang penting masa sekarang hidup, ya, apa yang bisa kita lakukan itulah kita lakukan. Nah, inilah orang yang munafik akbar, munafik yang mengkafirkan. Orang yang seperti ini, ya, di hadapan manusia dia iman kepada Allah, tapi ketika dia sendirian dia tidak beriman kepada Allah, itu disebut dengan nifak akbar. An-nifaq akbar. Jadi kemunafikan yang besar, yaitu nifakul kufri, kemunafikan yang bisa menjadikan dirinya menjadi orang yang kafir. Dan dia abada selama-lamanya nanti di akhirat di dalam neraka, naudzubillah. Wa illa, kalau dia dustanya itu bukan dalam keimanan, bukan dalam keyakinan, fahuwa nifaqul amal, maka itu disebut dengan kemunafikan amal. Jadi munafik amaliyah. Jadi munafik dalam sisi bukan keyakinan, tapi hanya perbuatan saja. Ya, maka orang yang seperti ini dosanya besar, akan tetapi tidak sampai menjerumuskan dia, mengeluarkan dia dari Islam. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi sekali lagi kemunafikan itu kalau dalam bab keyakinan dan keimanan bisa dia disebut nifakul kufri, kemunafikan yang bisa menjadikan dirinya kufur. Apabila tidak begitu, tidak dalam bab keimanan, ya, maka itu hanya dari sisi amal. Bahkan nifakul amal, nifak dari sisi amaliyah saja, ya. Dan tapi dua-duanya besar. Tapi yang pertama dia sama seperti orang kafir, tapi yang kedua mah tidak, ya. Tapi Bapak Ibu tidak boleh ya ketika kita mencap orang munafik. Dia munafik, tidak boleh. Karena kita tidak tahu hatinya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh mencap orang seorang munafik. Walaupun kelihatan dia seperti orang-orang munafik. Bicaranya dusta, mengingkari, kemudian dia misalkan ya seperti beriman tapi ternyata tidak beriman. Kita tidak boleh mengatakan dia itu munafik sampai dia menyatakan betul-betul ketidakimanannya kepada Allah, sampai menyatakan dia itu betul-betul ya tidak beriman kepada Islam. Maka yang demikian dia betul-betul orang munafik, bahkan orang kafir, ya, naudzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di antara jenis dusta juga yang dilarang, tidak dibolehkan adalah dusta dalam berkata tentang mimpi, Bapak Ibu. Jadi dusta dalam berkata sudah mimpi begini, mimpi begitu, padahal tidak. Ini hati-hati juga Bapak Ibu. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man tahallama bi hulmin lam yarahu." Barang siapa yang menyatakan diri bermimpi padahal dia tidak bermimpi, kullifa an yaqilu baina sya'irataini walan yaf'al. Maka dia dipaksa untuk menyatukan 2 biji gandum dan ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Wal muradu bitakalluf nau'un minat ta'dzib. Nah, yang dimaksud dengan takalluf tadi yang dipaksa tadi Bapak Ibu, nau'un minat ta'dzib itu adalah bagian dari siksaan. Jadi nanti disiksa di hari kiamat di dalam neraka
disuruh untuk menyatukan 2 biji gandum. Kenapa? Karena salah satu yang dia perbuat adalah dia berkata, sudah mimpi begini, mimpi begitu, padahal dia tidak bermimpi ini, dia bermimpi itu. Ini dia berdusta dalam bab mimpi, maka yang demikian dosanya akan dia peroleh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan ini dan Allah berikan taubat apabila kita pernah melakukan seperti ini ya. Insya Allah kita berjuang, jangan pernah lagi mengatakan saya mimpi begini padahal dia tidak bermimpi begitu. Saya mimpi itu padahal tidak begitu. Nah, maka hati-hati. Kalau sudah seperti itu maka dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala untuk menyatukan 2 biji gandum. Ya, padahal dia tidak akan bisa melakukannya. Ini adalah bagian dari dosa yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang kedua ini tentang masih mimpi ini dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna min afral fira, di antara kebohongan yang paling bohong, kedustaan yang paling dusta, an yuriya ainai malam taro, adalah menyatakan dia melihat bermimpi padahal dia tidak. Jadi mengatakan mimpi tapi dia tidak bermimpi, sebetulnya tidak mimpi itu. Oh saya mimpi, saya tidak tadi bahwasanya datang misalnya malaikat, apalagi seperti itu ya, datang malaikat kepada saya, kemudian menyuruh saya itu untuk melakukan begini, datang kepada saya Rasul, datang kepada saya cahaya, datang kepada saya begini, padahal dia tidak begitu. Nauzubillah, maka itu dusta, apalagi dustanya dalam bab syariat. Banyak Bapak Ibu yang mengatakan kedustaan dalam bab syariat tentang mimpi. Oh saya mimpi begini, mimpi begitu, padahal tidak, dan itu syariatnya bertentangan dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang seperti ini. Jadi mereka membuat syariat baru dengan adanya mimpi-mimpi. Nah maka Nabi SAW mengatakan di antara kedustaan yang paling dusta adalah dia mengatakan dia melihat dalam mimpi begini begitu, padahal dia tidak bermimpi seperti itu. Maka naudzubillah, summa naudzubillah, mudah-mudahan kita bisa menjauhinya ya. Jadi tidak boleh berdusta ketika bermimpi ya. Orang yang berdusta ketika bermimpi maka dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi disebutkan ya. Kemudian selanjutnya salah satu siksaan juga bagi pendusta. Wah, ini bagaimana? Ini agak panjang Bu ya, mohon maaf nih saya jelaskan satu-satu. An Samurah ibnu Jundub, dari Samurah bin Jundub, ini seorang sahabat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi, adalah beliau itu salah satu orang yang paling banyak berkata kepada para sahabatnya perkataan begini, hal ra'a ahadum minkum min ru'ya, adakah di antara kalian yang bermimpi di malam ini, misalnya begitu ya. Jadi Nabi itu Bapak Ibu di pagi subuh, di subuh hari setelah sholat subuh ya, biasanya beliau berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi malam ini? Itu Nabi mengatakan. Karena bisa jadi mimpi orang yang soleh, karena kata Nabi dalam hadis yang lain, mimpi orang yang beriman itu adalah kebenaran, au kama qala, atau sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpinya orang yang beriman itu adalah kebenaran. Maka ada ketika sahabat bermimpi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ingin menyampaikan sesuatu dari apa yang mereka berikan mimpi itu. Karena bisa jadi mimpi itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi melalui mimpi orang-orang yang beriman di antara para sahabat. Contohnya Bapak Ibu, azan. Azan itu adalah mimpinya seorang sahabat, begitu. Iqomah itu juga mimpi. Jadi bukan perintah langsung dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, azan tuh begini, tidak. Akan tetapi ternyata hadis itu atau syariat azan itu ya itu dari mimpi seseorang. Subhanallah ya, Masya Allah. Inilah maka Nabi selalu suka bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi malam ini? Karena khawatir Allah memberikan kepada para sahabat itu apa? Tadi kebaikan, dan bisa jadi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi nanti akan membenarkan atau meluruskannya. Inilah syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun mengetahui
Kalau misalnya ada seorang sahabat begini-begini mimpinya, Nabi tahu, diberitahu oleh Jibril, dan itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril atau juga melalui orang-orang yang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sering bertanya begitu. Qala fayuqussu alaihi man sya'allahu an yaqussa. Maka berkisahlah, jadi menceritakanlah seseorang yang Allah kehendaki untuk berkisah. Jadi ini sebetulnya ya ayat perkataan ini sebetulnya bukan orang lain tapi Nabi sendiri. Dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat ini nih, dalam riwayat Abi Khaldah, yaitu namanya Khalid bin Dinar dari Abu Rojah dari Samurah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Nah, Nabi masuk ke masjid pada satu hari. Kemudian beliau bersabda, hal ro'a ahadum minkum ru'ya. Apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Falyuhaddis biha. Maka ceritakanlah mimpinya. Begitu. Falam yuhaddis ahadun bisyai'in. Akan tetapi salah seorang pun tidak ada yang bermimpi. Tidak ada yang menceritakan mimpi mereka. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, inni ro'aitu ru'ya fasma'u minni. Sesungguhnya aku bermimpi, maka dengarkanlah mimpuku ini. Nah, jadi ini ceritanya Bapak Ibu, ini Nabi yang bermimpi. Ini Nabi yang bermimpi. Wa innahu qala zata ghadatin. Nah, beliau bersabda, innahu atani lailata. Datang kepadaku suatu malam. Ya, jadi kata mimpi itu datang dua orang. Atiani, ada dua orang mendatangiku. Wa innahuma ibta'asani, keduanya memintaku untuk pergi, untuk berangkat. Jadi dua orang ini Bapak Ibu menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat begitu. Wa innahuma qala li, dan keduanya berkata kepadaku, intolik, ayo pergi. Kemudian wa innin tolaktu ma'ahuma, kemudian kata Nabi, aku pergi bersama kedua orang itu. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Kemudian aku datang, kami mendatangi seseorang yang sedang telentang, Wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin, dan yang lainnya, jadi ada dua orang. Jadi Bapak Ibu, Nabi dan dua orang ini melihat ada dua manusia, ada dua orang. Gitu. Saya ulang ya, ini yang satu berbaring gitu ya. Yang satu berdiri Bapak Ibu. Nah, begitu. Yang satu berbaring, yang satu berdiri. Jadi Nabi ya, ketika pergi bersama dua orang tadi, ternyata Nabi diperlihatkan kepada dua kelompok manusia, dua orang manusia, dua manusia. Yang satu berbaring, yang satu berdiri. Wa idza akharu qaimun alaihi, satu berdiri. Bisokhrotin, dan dia bawa batu Bapak Ibu. Nah, ini bawa batu nih. Bawa batu besar. Wa idza huwa yahwi bisokhrati li ra'sihi. Kemudian batu yang besar ini ya, yang dipegang oleh orang yang berdiri ini dilemparkan ke kepala ini, Bu. Ke kepala siapa? Ke kepala orang yang sedang duduk ini, yang sedang berbaring ini, yang sedang telentang ini, yang sedang tiduran ini. Fayaslagu ra'sahu fayatahadhadul hajaru hahuna. Kemudian akhirnya ketika dilemparkan maka pecahlah kepalanya. Nauzubillah. Jadi dilemparkan oleh orang ini Bapak Ibu ya, yang sedang berdiri, kemudian kepalanya pecah. Kemudian batunya menggelinding Bapak Ibu, batunya menggelinding. Kemudian fayatba'ul hajara. Kemudian orang yang berdiri ini dia mengikuti batu yang tadi. Batu tadi kan menggelinding, maka diikuti oleh orang ini. Ya, fayakhudhuhu. Kemudian dia mengambilnya batu lagi itu. Diambil lagi Bu batu itu, Pak. Diambil lagi setelah dilemparkan tadi ya, pecah kepalanya, diambil batunya ya. Kemudian apa lagi? Fala yarju ilaihi hatta yasihha ra'suhu. Kemudian dia balik lagi ke sini, ke tempat yang semula. Ketika balik lagi ke tempat semula, kepala orang ini sudah bagus lagi, sudah normal lagi. Yang tadinya pecah sekarang sudah bagus lagi. Kemudian fayaf'alu bihi mislama fa'alal marratal ula. Kemudian orang ini melakukan sebagaimana yang dilakukan yang pertama kali. Jadi dilemparkan, pecah, menggelinding. Diambil batunya, lemparkan lagi, pecah, menggelinding lagi. Lemparkan batunya, pecah, menggelinding lagi. Sementara ketika dia diambil batunya itu, kepalanya sudah lagi bagus lagi. Subhanallah.
Inilah siksaan bagi orang yang bagaimana? Nanti kita akan bahasnya insya Allah. Qala, kemudian Nabi bersabda, kemudian aku bertanya kepada kedua orang itu, Subhanallah, mahadzani, apa ini dua orang ini? Ada apa dengan dua orang ini? Qala, maka apa nama tuh? Qala li, kemudian dua orang ini berkata kepadaku, intolik, ayo berangkat dulu, berangkat. Jadi jangan dulu nanya, nanti lagi, gitu maksudnya Pak, Bu ya. Jadi Nabi itu bertanya kepada dua orang yang menjemputnya, itu kenapa dua orang itu, yang satu melempar, yang satu dilempar sampai pecah. Batunya diambil lagi, dilempar lagi, itu ada apa itu? Tapi kata dua orang ini, sudah pergi, ayo, terus, begitu. Qala fantolakna, kemudian Nabi bersabda, kemudian kami pergi lagi. Fa'ataina ala rajulin mustalkin likofahu. Kemudian kami mendatangi seseorang yang sedang berbaring, ya. Wa idza akharu qaimun alaihi biqulubin min hadidin. Jadi yang satu berbaring, ya sama ya seperti tadi, yang tadi terlentang sekarang berbaring, telungkup, ya. Wa idza akhar, yang satu lagi berdiri Bapak Ibu. Yang satu lagi berdiri, yang satu duduk, ya apa? Berbaring, tiduran, yang satu berdiri. Kemudian orang ini bikalubin min hadidin, membawa pengait besi Bapak Ibu. Allahu Akbar, pengait besi. Membawa pengait besi. Wa idza huwa yati ahada syiqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafahu. Kemudian Bapak Ibu, orang yang berdiri ini nyamperin orang yang sedang duduk ini, kemudian dia kepalanya dipegang, Bapak Ibu, ini kepalanya nih dipegang, kemudian sebelah wajahnya itu ya dagunya, ya, jadi dagu apa nama itu ini pipinya mungkin ya, pipi yang mendekati dagu itu Pak Bu, ditarik Bu dengan ini, dengan apa, dengan kalup besi ini, dengan selurit besi yang sangat besar ini. Ila kofahu, ditarik sampai ke mana? Ke tungkuknya Bu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dagunya ditancapkan begitu, tancapkan ditarik ke belakang Bapak Ibu. Allah musta'an. Kemudian waman khirahu ila kofahu. Kemudian dimasukkan ke dalam kerongkongannya. Masukkan ke dalam kerongkongan besi itu Bu, Pak. Kemudian ditarik lagi ke belakang. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Wa ainahu ila kofahu. Kemudian ditempelkan di mata yang sebelah itu, yang sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Tempelkan itu batu besi itu, kemudian ditarik lagi ke belakang sampai ke tengkuknya. Subhanallah. Qala wa rubbama qala Abu Roja fayashukku. Nah, berkata Abu Roja, ya, ini perawi ya. Maka fayashukku itu teh pecah gitu ya. Potong apa namanya tuh ininya, memotong apa namanya tuh, memotong bagian wajahnya. Qala summa yatahawwalu ilal janibil akhar. Kemudian orang ini berpindah kepada sisi yang satu. Tadi kan sisi yang pertama yang kanannya misalnya Bu Pak, atau sebelah kirinya. Sebelah kanan dagunya ditarik ya ke bawah ke belakang sampai ke tengkuknya. Kemudian tenggorokan tarik ke belakang sampai ke tengkuknya. Matanya dicongkel kemudian ditarik lagi ke belakang. Subhanallah. Kemudian ke sebelah kirinya atau sebelah kanan, ke sebelahnya lagi. Fayaf'alu bihi misla ma fa'ala. Kemudian dia melakukan sebagaimana yang dia lakukan pertama kali bil janibil awal. Fama yafrugu min zalikal janib hatta yasiha zalikal janib. Maka ketika dia menyiksa bagian yang satu, Bu, Pak ya, yang satunya itu yang tadi yang rusak itu sudah kembali seperti semula. Dirusak yang kirinya. Kemudian setelah rusak yang kiri, ke sebelah kanan dirusak lagi. Yang kirinya sudah bagus lagi, begitu. Terus saja seperti itu. Ini sudah dirusak, bagus lagi. Ini dirusak, bagus lagi. Terus menerus. Summa ya'udu alaihi, dia bolak-balik seperti itu. Terus menerus. Ini disiksaan demikian. Fayaf'alu misla ma fa'alal marratal ula, maka dia melakukan sebagaimana yang dilakukan pertama kali, terus menerus. Qala, kemudian Nabi bersabda, qultu, aku bertanya, subhanallah, mahadzani, apa dengan dua gerangan orang ini? Ada apa dengan gerangan dengan dua orang ini? Qala, maka kemudian Nabi menceritakan, qala li, kemudian dua orang ini dua orang malaikat ya Bapak Ibu ya. Dua orang ini maksudnya dua malaikat ini, dia berkata intolik, ayo pergi. Fantolakna, maka kami pun pergi.
Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini panjang hadisnya Bapak Ibu ya. Sangat panjang, ini belum setengahnya ini menceritakan tentang bagaimana siksaan orang-orang yang melakukan ya apa. Nah, nanti insya Allah kita bahas ya. Yang dua ini Bapak Ibu, yang satu tadi batu ya yang dilemparkan ke kepalanya, yang satu lagi selurit ya, selurit besi begitu ya. Jadi apa, pengait seperti selurit, pengait begitu ya. Kemudian ditarik dagunya, mulutnya, kemudian kerongkongannya, kemudian matanya ditarik sampai ke belakang. Itu kenapa? Nah, maka diceritakanlah. Oh, ini tadi ya. Ini hadisnya yang tadi. Nah, maka diceritakanlah oleh dua orang itu, oleh malaikat itu kepada Nabi menceritakan. Amma inna sanukhbiruka. Sekarang baiklah akan kami beritahukan kepadamu peristiwa-peristiwa itu. Amar rajulu al-awwalu. Adapun laki-laki yang pertama. Nah, laki-laki yang pertama yang mana? Yang dilemparkan batu tadi Pak Bu ya. Dilemparkan oleh seorang pemberi siksaan, malaikat ini tuh ya. Yang ini orang ini Bu ya, yang berdosa dilemparkan batu. Kenapa? Yaitu adalah alladzi ataita alaihi yuslagu ra'suhu, yang tadi dilemparkan ya batu ke kepalanya, kemudian kepalanya menjadi pecah. Fa innahu rajulu ya'khudul Qur'an. Sesungguhnya dia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Nauzubillah. Dia menghafalkan Al-Qur'an. Fayarfuduhu wa yanamu anis shalah. Tapi dia menolaknya. Dia tidak mengamalkan isinya, Bu. Jadi dia hafal Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Dia bahkan berdosa, bermaksiat, jauh dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam mulutnya. Nauzubillah. Wa yanamu anis sholatil maktubati. Dan dia tidur sampai akhirnya dia meninggalkan sholat wajib. Dia tidur sehingga dia tidak sholat wajib. Subhanallah. Dia tidur tidak sholat subuh. Dia tidur tidak sholat asar. Padahal dia hafal Quran. Dia adalah orang yang mengaji. Dia orang yang ahli Al-Quran. Nauzubillah. Maka orang yang seperti ini dilemparkan batu terus-menerus sampai pecah kepalanya, diambil lagi, lempar lagi, pecah lagi, diambil lagi, pecah lagi. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi ternyata dia tidak mengamalkan isinya. Nauzubillah. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa mankhiruhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu. Dan yang kedua yang tadi Bapak Ibu, yang kedua tadi, adapun orang yang kamu datangi, dia itu membelah dagu kawannya hingga tangkuknya, tenggorokannya hingga dagunya, dan matanya hingga tangkuknya. Ini tenggorokannya hingga tangkuk ya, bukan dagu ya Bu, tangkuknya. Dan matanya hingga tangkuknya, ditarik yang tadi itu adalah dia itu yagnu min baitihi, dia adalah orang yang pergi, orang yang berangkat dari rumahnya, fayakzibul kazbata, dan dia berdusta. Dia keluar dari rumahnya, dia ngobrol dengan orang lain, kemudian dia berdusta, tablugul afaq, dan dusta itu sampai menembus cakrawala. Artinya apa? Akhirnya kedustaan ini tersebar kemana-mana. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang ahli fitnah, orang yang dusta dengan ucapannya, memfitnah orang. Nauzubillah min dzalik. Sehingga akhirnya apa? Tersebarlah fitnah itu kemana-mana, dusta itu kemana-mana. Maka orang yang seperti ini disiksa seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Bapak ya, mohon maaf dilanjutkan. Pak Ahmad, nggak apa-apa dilanjutkan ya, walaupun sudah jam 9. Tanggung Pak. Mukmin bisa saja berbuat buruk Bapak Ibu, kecuali berdusta. Ya bisa saja dia berbuat buruk kecuali apa? Dusta. Bahwasanya ada kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebetulnya bukan Nabi yang mengucapkannya, tapi sahabat, yaitu apa? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanah wal kadzib. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan ditetapkan, akan diberikan tabiat segala sesuatu keburukan kecuali khianat dan dusta. Jadi orang yang beriman bisa berzina, orang yang beriman bisa mencuri, orang yang beriman bisa korupsi, orang yang beriman bisa apa lagi? Berbuat dosa. Tapi tidak khianat dan jika tidak berdusta. Kalau sudah berkhianat, sudah berdusta,
itu disebut orang munafik lagi kata para sahabat ya. Karena orang beriman di zamannya Nabi SAW tidak pernah khianat, tidak pernah berdusta. Orang yang khianat dan dusta adalah orang munafik. Alhamdulillah. Diriwayatkan dengan 2 sanad yang dhaif dari Nabi SAW. Maka yang benar ini bukan sabda Nabi Bapak Ibu ya. Ini adalah sabda perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perkataan sahabat ini, bukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, wallahu alam. Nah, kemudian Bapak Ibu ada tauriyah sekarang. Apa itu tauriyah dan bagaimana hukumnya? Baik, kita akan coba lihat. Dalam sebuah hadis ya disampaikan inna fi ma'aridil kalam lamanduhatun anil kadzib. Sesungguhnya di dalam perkataan ma'arid itu tauriyah. Apa itu tauriyah nanti kita bahas. Ada alternatif atau pengganti dari dusta Bapak Ibu. Nah, apa itu? Nah, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai tauriyah. Apa itu tauriyah? Makna tauriyah adalah an yaqsida bi ibarati maqsudan sahihan. Tauriyah adalah mengucapkan satu perkataan dengan maksud yang benar dan bukan termasuk orang yang berdusta dari sisi pengucap. Laisa huwa kadiban binisbati ilaihi. Meskipun secara zahir lafadznya ia termasuk orang yang berdusta dari sisi orang yang diajak berbicara. Wa in kana kadiban fi zahiril lafzi binisbati ila ma yafhamu bil mukhatab. Jadi tadi makna tauriyah adalah mengucapkan satu perkataan dengan maksud yang benar dan bukan termasuk orang yang berdusta dari sisi si pengucap. Yang mengucapkan ini sebetulnya tidak ada dustanya. Sebetulnya memang benar begitu. Walaupun secara zahir lafadznya termasuk orang yang berdusta dari orang-orang yang diajak bicara. Itu namanya tauriyah Bapak Ibu. Contohnya gimana ya? Contohnya begini. Nanti ada insya Allah di slide yang selanjutnya. Jadi saya tidak akan berikan contoh dulu. Lanjut dulu. Nah ini Bu, contoh tauriyah misalnya. Dokter berkata kepada pasien yang menanyakan penyakitnya. Tenang saja Bu, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, memang benar kan? Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah sehingga si pasien ini Bapak Ibu memahami bahwa penyakit ini bisa sembuh segera. Padahal perkiraan medisnya itu sangat jelek. Misalnya kanker stadium akhir. Maka dokter dalam ini tidak berbohong. Jadi Bu, ya kadang ini diperlukan untuk psikologi si pasien. Kalau disampaikan, oh Bapak Ibu ini tidak akan memungkinkan ini diobati, ya tidak akan mungkin Pak, ini mah sudah parah Bu Pak ya. Jadi ini mah tunggu meninggal aja. Nah ini kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyakiti perasaan si pasien. Nah maka kalau seperti itu dikhawatirkan justru penyakitnya tambah parah. Maka dokter akhirnya menyampaikan sesuatu yang tauriyah. Ah, tenang saja Bu, setiap penyakit pasti ada obatnya. Walaupun tadi sebenarnya ini sulit untuk diobati. Tapi memang benar kan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya demikian. Maka ma'arid atau tauriyah adalah suatu perkataan yang mengandung 2 makna. Dan makna yang dikatakan si pengucap bukanlah makna yang dimaksud oleh si pendengar. Contoh misalnya apa lagi ya? Contoh misalkan ada si A, ada si B ya. Nah, si B ini ingin berkunjung kepada si A ke rumahnya nih, ingin ke rumahnya. Tapi si A ini ya lagi banyak pekerjaan, lagi banyak apa? Pekerjaan. Dan tidak memungkinkan untuk menerima tamu misalnya begitu. Kemudian si B ini mengatakan ke si A nelpon, "A, kamu ada di rumah enggak? Saya mau ke rumah ya sekarang." Nah, tiba-tiba si A ini keluar rumah. Dia keluar rumah, kemudian dia katakan, "Oh, saya lagi di luar. Saya lagi di luar rumah. Insya Allah lah mungkin nanti malam." Nah, mungkin nanti malam lah insya Allah saya sudah di rumah kembali. Nah, ini sebetulnya dalam ucapan si A ini tidak berdusta. Dia betul-betul ada di luar kan begitu, di luar rumah. Tapi maksud si B yang ditangkap oleh si B di luar itu mungkin di luar apa? Di luar jauh gitu ya, misalnya di luar kota atau di mana begitu. Maksudnya adalah tidak di rumah, jauh. Padahal yang dimaksud oleh si A mah di luar itu yang memang di luar rumah begitu. Nah, ini namanya tauriyah Bapak Ibu yang seperti ini. Maka tauriyah ini kalaulah maksudnya tidak berbuat dosa, insya Allah tidak apa-apa ya. Seperti yang tadi bab pasien ya. Kemudian yang tadi karena ada kebutuhan tidak ingin dikunjungi dulu ya, maka itu boleh tauriyah. Itu boleh tauriyah. Jadi hukum tauriyah adalah
boleh walaupun jangan dibiasakan. Kenapa? Karena tauriah ini juga akan menuntun kepada kedustaan, kepada kebohongan. Nanti kalau sering-sering tauriah biasanya akhirnya berdusta juga. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Kemudian bercerita tentang semua yang didengar itu adalah kedustaan. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Dia dengarkan ceritakan, maka cukuplah dia itu dianggap berbohong. Karena tidak mungkin mengucapkan menceritakan kembali orang yang mengucapkan dari A sampai Z, tidak mungkin. Maka akhirnya ada sesuatu yang dusta di dalamnya, ada yang bohong di dalamnya. Maka hati-hati gitu ya. Kemudian dusta tentang kepalsuan. Ini dari Aisyah radhiyallahu anhu, ada seseorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, aku ada kalanya mengatakan sesungguhnya suamiku memberiku demikian-demikian, padahal suamiku tidak memberikan itu. Bagaimana tanggapanku ya Rasulullah?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang menampakkan kepuasan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak diberikan kepadanya sama artinya dengan memakai 2 helai baju palsu. Ya. Jadi misalnya begini ya, ada seorang istri, ada si A, si B, ke tetangganya ngomong, suami saya mah alhamdulillah tiap hari ngasih 300.000, tiap hari ngasih 500.000. Padahal tidak, suaminya hanya mengatakan memberi cuma 50.000. Dia ingin hanya hanya berbangga-bangga saja kepada tetangganya, kepada si B ini. Nah, maka orang yang seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan orang yang memakai 2 helai baju palsu. Ya, nah ini banyak yang seperti ini sekarang ya Bapak Ibu ya. Pinjam tas mahal, tas branded begitu ya, dipinjam, kemudian dipoto api-api, ya pura-pura dia punya foto tadi tas tadi, padahal pinjam. Nah, ini adalah kedustaan, kebohongan. Ini pun jangan dilakukan dan ini adalah dosa ya, naudzubillah ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini tentang azon ya, zon teh suudzon, prasangka begitu ya. Kata Nabi SAW, iyyakum wadzanna, hati-hati kamu dengan perbuatan prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Apa yang disebut prasangka? Al-muradu bidzanni huna at-tuhmah. Yang dimaksud dengan prasangka di sini adalah tuduhan. Jangan menuduh-nuduh Bu ya. Jangan tuduh ini, tuduh itu. Ini hati-hati, itu juga nanti menggiring kepada dusta. Allati la sababala, yang tidak ada sebabnya, tidak ada penyebabnya, langsung main tuduh, langsung main sampaikan begini, dia mah tukang bohong, padahal dia tidak tukang bohong. Dia mah misalnya pendusta, dia mah pezina, padahal dia tidak berzina. Nah, maka itu adalah tuhmah, tuduhan. Ini yang dimaksud dengan zon ini adalah at-tuhmah, tuduhan, kata Imam Al-Qurtubi. Kaman yahtamu rajulan bil fahisyah, sebagaimana contohnya orang yang menuduh seseorang berzina, min ghairi an yadhharu alaihi ma yaqtadiha, padahal tidak nampak baginya apa yang dia tuduhkan itu. Wa dzalika anna syakhsa yaqulu tuhatiru tuhmah, dan demikian bahwasanya seseorang itu ya terdapat kepadanya bahaya tuduhan, maka akhirnya akan timbullah bahaya tuduhan itu. Fayuridu an yatahaqqaqo, maka orang yang menuduh ini akan terus-menerus mencari kenyataannya, dicari-cari begitu. Fayatajassasu, maka dia akan tajassus. Tajassus itu ini kalau bahasa mengintai, bukan mengintai, memata-matai, dia mata-matai. Wa yabhathu wa yastami'u, dia mencari-cari, gara-gara mencari cara bagaimana agar dia itu betul-betul seperti ini, begitu. Wa yastami'u, mendengar-dengar dari orang lain terus menerus. Akhirnya apa? Ya dia berbuat dosa, naudzubillah. Fanaha an dzalika, maka Nabi melarang demikian. Wa hadzal hadis, dan ucapan ini hadis ini menepati atau bercocok dengan perkataan Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan dengan prasangka, kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibahi orang lainnya ya. Jadi sebagian kalian menggibahi orang yang lain ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
beliau mengatakan ya, ada 3 orang di mana Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Ya. Kemudian Abu Muawiyah menyebutkan dan tidak melihat kepada mereka, tidak menyucikan, tidak berbicara dan tidak melihat mereka. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Siapa saja? Yaitu orang tua yang berzina, ini sudah kita bahas. Pemimpin yang berdusta, ini pemimpin yang pendusta. Dan orang miskin yang sombong, ini sudah kita bahas di pembahasan yang tempo lalu ya, insya alhamdulillah ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi tentang dusta ini ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan ini dan Allah berikan kekuatan kita agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dusta ini. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan yang bisa disampaikan. Selanjutnya mungkin kepada Pak Ahmad untuk membahas untuk memandu yang selanjutnya. Wallahu alam, benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum. Fadol Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Syukran. Baik, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas materinya. Mungkin kalau boleh ada pertanyaan ya Ustaz ya. Ya, mangga Pak. Kalau saya coba bacakan Ustaz ya. Bismillah, mau bertanya Ustaz, apakah orang munafik termasuk yang akan kekal di neraka? Tadi sudah dijelaskan juga sih Ustaz ya. Ya, jadi orang munafik itu adalah orang-orang kafir Bapak Ibu. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi ya adalah orang-orang kafir sebenarnya, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Bahkan orang munafik ini lebih kafir daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas kekafirannya, tapi kalau orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di neraka yang paling keraknya, di bawahnya. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, munafik lebih bahaya daripada orang kafir karena dia termasuk orang yang kafir, bahkan lebih dahsyat kekafirannya ya. Wallahu alam. Demikian, Pak. Berikutnya lagi Ustaz. Bila kita dipaksa diberikan amanah oleh orang lain, tetapi amanah ini di luar kemampuan kita dan setelah dikerjakan hasilnya pun tidak baik, apakah setelah dikerjakan hasilnya pun tidak baik, apakah ini termasuk khianat dari amanah, Ustaz? Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau kita tidak mampu memikul amanah itu, jangan sampai kita ambil amanah itu. Apalagi yang berkaitan dengan harta benda. Ya, kalau kita tidak mampu, jangan kita ambil. Dipaksa Ustaz, jangan diambil. Begitu. Kenapa? Ya, karena kita tidak mampu. Ya, kecuali kalau memang kita mampu. Ya. Kemudian kalau misalnya memang dia dipaksa, kemudian dia anggap saya juga kayaknya mampu nih. Nah, kemudian dia sampaikan bahwasanya saudaraku, saya sebetulnya berat, ini saya takut tidak amanah. Tapi tolong bimbing saya, tolong kawal saya agar saya tidak menyimpang nih dari bab yang seperti ini. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak tersebut orang yang tidak amanah ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau memang kita tidak mampu, jangan kita mengambil amanah itu. Tapi kalau misalnya kita 50-50 ya antara mampu dan tidak untuk memikul itu, maka kita meminta bagaimana SOP-nya, bagaimana aturan mainnya agar kita bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemberi amanah tadi ya. Demikian mungkin Pak, wallahu alam Pak. Kasih kesempatan kalau ada yang bertanya langsung Ustaz ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Ini ada yang dari chat lagi Ustaz. Sebentar saya coba bacakan. Jika ada orang yang mau pinjam uang untuk biaya sekolah atau berobat atau untuk membeli makanan, akan tetapi kita tidak memberikan karena takut tidak membayarnya, apakah hal itu bisa dikategorikan ke dalam tauriah? Ya, kalau dia mengatakan sesuatu itu yang tadi saya sampaikan ya maksud kita kemana, maksud yang mendengarnya kemana. Tapi kita sebetulnya tidak berdosa, tidak berdusta sebetulnya, tapi tauriah tadi. Jadi hukum asal tauriah itu adalah boleh. Sekali lagi hukum asal tauriah itu adalah apa? Boleh asal jangan dibiasakan ya, jangan
dibiasakan. Kenapa? Karena kalau nanti dibiasakan ujung-ujungnya akan dusta-dusta lagi. Demikian ya. Jadi intinya asal mulanya boleh apabila memang diperlukan ya. Demikian mungkin Pak ya. Jadi intinya dia takut tidak bayar begitu. Akhirnya kita tauriah. Maka sebetulnya tidak masalah, tidak apa-apa. Apalagi orang yang minjem ini dikenal nggak benar gitu, nggak amanah. Dia pinjam tapi nggak bayar, dia pinjam nggak bayar. Seperti itu. Maka yang demikian, maka akhirnya kita tauriah maka tidak apa-apa. Wallahu alam. Demikian Pak. Ini ada lagi di chat ya. Ustadz, bolehkah tauriah untuk menyembunyikan amalan sunnah kita? Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya tauriah itu adalah hukumnya boleh ya. Intinya apapun jenisnya, mau menyembunyikan amalan sunnah, mau apa, mau hukumnya intinya adalah boleh. Kenapa? Sebetulnya karena dia tidak berdosa dengan ucapannya. Walaupun apa yang dia ucapkan berbeda maksudnya dengan yang didengar oleh orang yang lawan bicara. Tapi sekali lagi jangan dibiasakan. Itu saja mungkin Pak. Allah Allah. Ini sih di chat sudah nggak ada lagi Ustaz. Pertanyaan. Kalau memuji Ustaz, memuji yang sebenarnya tidak ada pada orang itu, atau memuji pemberian seseorang takut supaya orang itu nggak tersinggung, itu gimana Ustaz? Yang sebenarnya mungkin nggak sebaik atau sebagus yang kita rasakan sebenarnya. Itu apa termasuk berdusta Ustaz? Gimana ya Pak ya contohnya? Misalnya orang memberi hadiah kepada kita, kita bilangnya wah bagus sekali, ini enak sekali, atau apa, memberikan makanan enak sekali, padahal mungkin ya, bagi kita biasa saja. Itu gimana? Oh iya, Masya Allah, barakallah. Ini masuk ke dalam apa perkara-perkara ada Pak dusta yang diperbolehkan. Ya, ada dusta yang diperbolehkan. Ini lupa saya tidak dibahas ya. Bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mengatakan laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nas. Bukanlah disebut seorang pendusta apabila dia mendamaikan antara dua orang manusia yang sedang berselisih. Ya, jadi apa nama tuh? Ketika ada orang berselisih, kemudian dia mendamaikannya dengan cara berdusta. Misalnya ada si A, ada si B, si A, si B. Kemudian dia katakan kita mengatakan kepada si A, A, si B itu sebetulnya orangnya baik dan dia mengatakan beliau tuh ngobrol sama saya. Intinya mah beliau tuh ingin damai dengan antum teh. Insya Allah ingin damai. Saya yakin ingin damai dengan antum. Ya, beliau beliau sampaikan kepada saya begini-begini, antum itu orangnya baik. Asal antum minta maaf duluan, insya Allah dia akan memaafkan begitu. Nah, padahal dia bohong, itu dusta. Si B itu tidak mengatakan begitu. Nah, kemudian dia katakan lagi kepada si B, si A itu sebetulnya dia minta maaf, dia minta maaf sama antum. Mungkin dia ingin. Nah, ketika dia ngobrol dengan si A yang tadi Pak ya, dia yakinkan bahwa si A itu akan datang meminta maaf. Antum betul nggak mau minta maaf? Iya, saya mau minta maaf, saya mau damai insya Allah. Nah, berarti kan ingin mendamai nih, ingin damai. Datang ke si B, kemudian ke si B datang, B begini-begini, si A itu hatinya bersih, dia tidak ingin bermusuhan dengan antum teh, begini-begini. Padahal bohong tadi, sama seperti yang dikatakan kepada si A tadi tentang si B. Sekarang dia mengatakan kepada si B tentang si A, padahal dia tidak berkata begitu. Tapi dalam rangka untuk mendamaikan, maka kata Nabi, laisal kadzab. Yang demikian tidak disebut dusta apabila apa? Apabila dalam rangka untuk mendamaikan dua orang ya. Jadi intinya salah satunya itu yang tadi ya. Tapi yang jelas adalah asal mula dusta itu adalah bohong. Asal mula dusta itu adalah dosa ya, akan tetapi dikecualikan dalam bab-bab yang seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi Pak Ahmad ini bagus dan untuk memuji kawannya, ini sama dengan bohong juga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara yang dibolehkan adalah dustanya seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami, begitu. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk memperbaiki hubungan. Maka yang demikian tidak dipermasalahkan ya. Termasuk tadi dia berdusta, bapak atau kita berdusta, berbohong, tapi dalam rangka agar dia tidak tersinggung dengan pemberiannya. Maka ini niatnya baik dan mulia, insya Allah ini tidak menjadi sesuatu dosa di sisi Allah Taala. Akan tetapi sekali lagi ya kalau bisa jangan terlalu berlebih-lebihan gitu dalam memujinya. Kenapa? Karena itu akan menampakkan juga kebohongan. Ya minimal bertauriah lah ya, tauriah dalam bab ini. Jadi intinya adalah
hal yang demikian insya Allah tidak termasuk dosa karena niatnya mulia dan suci insya Allah. Akan tetapi sekali lagi, kalau biasa seperti itu ujung-ujungnya nanti akan terjerumus lagi juga ke dalam dusta. Karena dusta itu kalau sudah biasa Pak, akan terus-menerus akan berbuat dusta juga ya, untuk menutupi kedustaan yang pertama. Maka kalau bisa jangan disering-sering ya. Tapi yang tadi mah insya Allah tidak masalah ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak Ahmad. Baik Ustaz. Sebentar saya cek. Di chat sih sudah tidak ada lagi Ustaz yang mau bertanya. Alhamdulillah. Oke, mungkin yang mau bertanya langsung juga mungkin sudah tidak ada Ustaz. Tidak ada? Alhamdulillah. Biasanya Ini sudah malam ya, sudah 5 tidak ada waktu yang mungkin raise hand. semuanya. Bisa ditutup Ustaz? Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhi apa yang telah memberikan kekuatan kita untuk kita menjauhi apa yang telah tadi disabdakan berupa dosa-dosa besar ya. Salah satunya adalah dosa perbuatan dusta ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan itu dan Allah jadikan kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, sehingga Allah akan tinggikan derajat kita, muliakan hidup kita, dan masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga Allah balas setiap apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini, malam ini. Mata kita, telinga kita, perhatian kita, mudah-mudahan ini jadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya, mengharap ridhonya dan berharap surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semua. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ya, sama.